Halo warga sipil sekalian. Tahun 2017 gue ngeliat sebuah konten dari Skinny Indonesia 24. Di situ mereka baru mencapai 1 juta subscriber waktu itu, dan mereka melakukan satu giveaway, yaitu memberikan, bukan giveaway ya, kayak mereka memberikan beasiswa Ada Lopez kepada orang-orang yang ingin kuliah dan melakukan pembiayaan atas kuliah mereka. Education. We decided to give scholarships. And for this video, for this 1 million video, we want to give back. Not in the form of a giveaway. No. We want to give back in our own special way. Jadi gini guys, gua sama Kajo, kita sadar betapa banyaknya anak-anak di Indonesia, siswa-siswi di Indonesia yang tidak bisa menempuh pendidikan tinggi. Ada banyak alasan kenapa mungkin dia nggak mau masuk kuliah ke universitas. Tetapi sayangnya, salah satu alasan utama adalah karena keterbatasan finansial. Dia tidak mampu untuk membayar kuliah. Jadi, gua sama Kajo di video ini, kita akan memberikan beasiswa. And we call this beasiswa. Thank you. And we call this beasiswa Ada Lopez. Dan gue jujur, beberapa tahun setelahnya, setelah gue memulai channel YouTube gue melakukan hal yang sama, tapi dengan jalan yang berbeda gitu. Dan apa yang gue lakukan itu tak lepas terinspirasi dari apa yang mereka lakukan. Jadi gue juga memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa-mahasiswa yang punya kendala soal biaya, tapi mereka lulus UTBK. Intinya seperti yang kalian baca di judul di video kali ini, gue pengen mencari teman-teman yang lulus UTBK, tapi terancam tidak bisa meneruskan kuliah karena masalah biaya. Semoga ini bisa membantu. Dan ternyata hal yang gue lakukan itu ikut mengajak seorang temen gue, seorang sahabat gue, seorang guru gue, mentor gue, Habib Jafar, untuk berpartisipasi dalam memberikan bantuan tersebut. Jadinya yang awalnya cuma sekitar 8 orang, akhirnya penerima bantuan itu mencapai 13 orang. Nah, dari rentetan peristiwa ini gue menyadari satu hal. Jikalau yang namanya kebaikan itu sangat menular. Oke, kalau kalian ingat beberapa waktu yang lalu kan gue buat konten ya soal kedai kopi. Jadi gue pergi ke Pasar Santa dan di situ gue ketemu sama Pak Suradi. Gue udah bilang gue belajar banyak banget dari beliau, dan salah satu yang gue pelajari dari beliau adalah soal kebaikan. Ada satu perkataan dari beliau yang masih terngiang terus di kepala gue sampai sekarang. Kita hidup itu kalau menurut saya, kita harus terbar pesona kebaikan. Agama apapun juga pasti itu. Kita jadi baik, ya pasti kita kan kebaik sama orang. Gue percaya satu kebaikan bisa memantik kebaikan yang lain. Kalau diingat-ingat, gue mungkin sampai sekarang gak akan pernah peduli sama orang yang motornya mogok di jalan, atau orang yang mengalami kesulitan atau kesusahan di jalan, kalau seandainya beberapa tahun yang lalu gue tidak mengalami hal yang sama. Ya, gue pernah mogok di jalan, di suatu jalanan yang sepi dan gelap, dan tiba-tiba ada bapak-bapak paruh baya, usianya sekitar 40-50 tahunan ya. Ya, dia mengorbankan waktunya untuk membantu gue mencari pom bensin terdekat. Ya, dengan mendorong sepeda motor gue pakai kaki, dan itu terngiang sampai sekarang. Dan sejak saat itu, setiap melihat orang yang kesulitan di jalan, gue pasti akan melakukan upaya apapun untuk membantu orang tersebut. Nah, itulah salah satu bentuk bagaimana kebaikan itu menular. Gue tahu dunia ini adalah tempat yang sangat-sangat keras. Banyak tipikal orang, banyak jenis masalah, banyak situasi yang benar-benar tidak menguntungkan kita. Ya, kadang kita terpukul, kadang kita jatuh, kadang kita sakit, dan banyak hal juga yang membuat kita ingin menyerah, ya kan? Ya, bisa gue bilang dunia itu kejam. Tapi gue percaya di dunia yang kejam ini masih ada orang-orang yang baik, yang gak sungkan untuk berbuat baik dan membagikan kebaikan itu untuk orang lain. Kita kembali lagi kepada pembahasan gue sebelumnya soal Crazy Rich. Bagaimana orang-orang menjadikan harta, kekayaan, bantuan sebagai bahan konten. Sebenarnya sah-sah aja, tapi masalahnya adalah seringkali bantuan, harta, kekayaan itu dilakukan dengan cara mengkapitalisasi kesedihan, penderitaan, dan rasa sakit dari orang yang menerima bantuan tersebut.
Entah dengan background yang berlebihan, entah dengan efek yang berlebihan, entah dengan narasi yang berlebihan, yang mana bantuannya sebenarnya tidak seberapa, tapi rasa malu yang harus ditanggung oleh korban yang menerima bantuan itu begitu besar. Dan itulah yang seringkali kita lihat di televisi nasional ataupun bahkan di YouTube sekalipun gitu. Nah, tapi perlu teman-teman ingat, nggak semuanya materi tayangan seperti itu. Banyak YouTuber, konten kreator, influencer yang gue lihat benar-benar bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Contohnya Bobon Santoso. Dengan segala sifat esentrik yang dia miliki, kita nggak bisa mendenial satu hal bahwa seorang Bobon Santoso sudah memberikan manfaat yang begitu besar buat masyarakat di sekitarnya. Dan ya, dia melakukan itu tanpa mengkapitalisasi kesedihan-kesedihan tadi, tanpa berlebih-lebihan. Terus ada juga Winda Basudara, sebagai seorang bocil kematian garis keras yang selalu nontonin kontennya beliau karena gue ngefans banget dan itu jadi hiburan yang luar biasa buat gue. Gue begitu terharu, begitu takjub ketika Bang Winda menggunakan apa yang dia punya untuk menolong orang lain, menolong seorang anak yang butuh biaya pendidikan. Nah, baik Bobon ataupun Winda ini telah menunjukkan kepada kita semua kalau ternyata kebaikan itu bisa dibagi tanpa harus mempermalukan orang lain, tanpa harus mengglorifikasi kesedihan dan kesusahan, dan tanpa harus berharu piruan gitu. Nggak perlu lebay gitu. Tapi apa yang mereka lakukan dampaknya sangat luar biasa. Itu memberikan manfaat bagi yang menerimanya, itu memberikan manfaat bagi mereka yang melakukannya, dan itu memberikan manfaat bagi kita yang menontonnya. That's it. Satu aja ya. Sabar. Apa mau ngomong apa? Mau ngomong nih? Bukan. Apa? Kasih kecil. Oh, kasih kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqana wa qina azabannar. Amin. Amin. Ntar ajarin aku ya. Dia nggak sabar makan. Ya, makan. Gini, setiap kebaikan butuh kemampuan. Nah, banyak yang memiliki kemampuan tapi nggak punya kemauan. Orang yang awalnya memiliki kemauan tapi belum memiliki kemampuan, dan setelah dia mendapatkan kemampuan, kemauannya ikut hilang. Gue percaya untuk menilai watak asli manusia, kepribadian asli manusia, lihatlah ketika dia berkecukupan. Kenapa? Karena ketika lu hidup dalam tekanan, lu hidup dalam kesulitan, lu hidup dalam kekurangan, sangat gampang bagi lu untuk berorasi lantang soal kepedulian dan kemanusiaan. Tapi ketika lu sudah punya kecukupan, disinilah kita sebenar-benarnya diuji. Dan itulah salah satu alasan kenapa gue melakukan hal yang tadi gue ceritain. Gue mau menilai diri gue sendiri, gue mau menguji diri gue sendiri ketika gue memiliki kecukupan dan kemampuan. Apakah kebaikan yang gue niatkan atau kemauan gue untuk berbuat baik itu masih bertahan atau enggak. Dan ketika sudah melakukan itu, gue merasa senang kepada diri gue sendiri karena ternyata gue masih bisa menjalankan hal tersebut gitu. Dan yang namanya kemampuan dan kecukupan itu tidak terbatas dari hal-hal yang cuma bisa diukur dengan uang. Bahkan tanpa uang pun kita semua masih bisa melakukan kebaikan. Sesimpel lu mendengarkan cerita dan masalah orang lain pun lu sudah melakukan kebaikan. Dan bisa saja hal sesederhana itu berdampak besar bagi kehidupan seseorang. Nah, bayangkan ketika kita semua sudah sadar dengan hal ini, ketika semua manusia sudah sadar untuk menularkan kebaikan satu sama lain, maka dampaknya bagi masyarakat kita, society kita, lingkungan kita jelas akan jadi jauh lebih baik. Karena dengan kebaikan, manusia akan belajar kepedulian. Dengan kepedulian, manusia akan belajar saling mengerti satu dan lainnya. Dan kebaikan ini bukan cuman bisa dilakukan oleh orang terkenal, oleh influencer, selebriti, atau oleh orang biasa. Kebaikan ini juga bisa dibagikan oleh produk, oleh brand, atau oleh perusahaan. Mungkin ketika kalian buka sosial media, entah itu TikTok atau Instagram, kalian mungkin menemukan video ini. Dan kalau video ini kita telusuri, kita akan sangat gampang mengetahui kalau ini bagian dari campaign sebuah produk, yang mana itu Sasa. Nah, ternyata Sasa itu punya campaign untuk berbagi kindness. Mereka sampai buat microsite sendiri, Crazy Kind, dimana di dalam microsite itu mereka sudah menjelaskan tentang bagaimana manfaat yang bisa didapatkan ketika kita berbagi dengan orang lain, atau cerita-cerita inspiratif atau tokoh-tokoh yang sampai detik ini masih menjalankan misi kebaikannya. Ide dari campaign ini adalah bagaimana orang-orang yang melihat materi campaign ini bisa sadar bahwa kindness itu bisa dibagi. Makanya selain aktivitas membagi sembako tadi kepada orang-orang yang butuh, mereka juga melakukan beberapa aktivasi-aktivasi yang lain. Misalnya mereka membuat sebuah dinding yang mereka beri nama Wall of Kindness, di mana orang-orang bisa menuliskan kindness quotes
versi mereka masing-masing gitu. Jadi kebaikan itu dibagikan kepada seluruh orang yang lalu lalang di MRT Bundaran HI. Mission of Kindness ini sendiri dilengkapi oleh 4 orang sosok inspirasional yang mendukung misi ini, yaitu Raline Shah, Pak Ribut, Ibu Mahariah, dan Budi Rudianto, yang masing-masing memiliki kisah inspirasional dan kita dapat mendukung aksi mereka dalam menjalankan misi kebaikan. Link-link microsite-nya udah gue taruh di bawah, kalau kalian tertarik silahkan akses. Banyak hal-hal inspiratif yang bisa kita dapat dari sana, dan mungkin bisa juga ikut challenge ya, siapa tahu ya rezeki di kita kan bonus gitu ya. Oke. Pesan terakhir gue ya, mari bersama kita tularkan kebaikan. Sekian dari gue, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.